Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kondisi korban kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL terus berangsur membaik. Sejumlah pasien rawat inap di RSUD Kota Bekasi pun menurun seiring bertambahnya korban yang diperbolehkan pulang. Berdasarkan data terbaru per Kamis 30 April 2026, jumlah korban yang masih menjalani rawat inap tercatat sebanyak 17 orang. Jumlah ini menurun dari sebelumnya 22 orang. Sementara itu, 2 korban yang berada di ICU telah dirujuk ke rumah sakit lain untuk mendapatkan penanganan lebih intensif. Biaya pengobatan seluruh korban ditanggung sepenuhnya oleh PT KAI. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyalurkan santunan sebesar 10 juta rupiah bagi korban rawat inap dan 50 juta rupiah bagi keluarga korban meninggal dunia. Hingga saat ini total korban meninggal dunia dalam insiden ini tercatat sebanyak 16 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Kota Bekasi, kita sudah terhubung dengan jurnalis Garuda TV, Niken Cahyani. Ya, Niken, berapa jumlahnya Niken korban luka yang masih dirawat di sana? Silahkan laporannya, Niken. Baik, selamat siang Hayomi dan juga pemirsa. Kami juga akan menyampaikan terkait dengan perkembangan terkini dari para korban pasca insiden kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Yang mana berdasarkan informasi terbaru yang kami dapatkan ini menunjukkan perkembangan yang baik begitu Hayomi. Yang mana dari total korban yang melakukan ataupun penanganan rawat inap di RSUD Kota Bekasi ini sudah berkurang dibandingkan hari kemarin. Hari ini ada sebanyak 17 korban yang masih menjalani rawat inap dibandingkan di hari kemarin ada di angka 22. Artinya ini berkurang 5. Nah, dari 5 korban ini 3 diantaranya ini merupakan sudah diperbolehkan pulang. Sementara 2-nya merupakan korban yang berada di ICU ini dirujuk ke rumah sakit terdekat ataupun yang lainnya yakni Eka Hospital dan juga Primaya untuk bisa mendapatkan penanganan yang lebih terfokuskan Hayomi dan juga pemirsa. Nah, di samping daripada itu memang kalau secara akumulasi ini total ada 54 korban yang dibawa ke RSUD Kota Bekasi yang mana 4 diantaranya ini merupakan korban yang meninggal dunia. Kemudian 31 diantaranya sudah diperbolehkan kembali pulang begitu. Nah, terkait dengan kondisi sendiri Hayomi, memang yang 17 korban ini masih dirawat di Rumah Sakit Kota Bekasi. Ini mengalami luka ringan hingga sedang yakni berupa memar hingga patah tulang sehingga memang masih membutuhkan penanganan intensif dari pihak rumah sakit. Nah, di samping daripada itu terkait dengan posko pelayanan ini juga masih didirikan di rumah sakit yang mana ini juga berfokus untuk bisa melayani dari keluarga korban, kemudian juga menerima laporan dari korban baru yang datang ke rumah sakit untuk bisa melakukan konsultasi. Nah, tadi pagi kami juga menemukan salah satu orang yang diduga menjadi korban kecelakaan yang baru saja datang mengalami keluhan trauma begitu dan kemudian diarahkan oleh kepolisian yang bertugas untuk bisa langsung masuk ke IGD dan memberikan informasi terkait dengan keluhan tersebut. Namun Hayomi, begitu ini terkait dengan konfirmasi kami juga membutuhkan informasi lebih lanjut dari pihak rumah sakit apakah orang tersebut ini merupakan korban dari insiden kecelakaan. Nah, di samping daripada itu juga memang ini menjadi fokus dari penanganan ataupun tindakan yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap dengan pendampingan psikologis bagi para pasien itu sendiri. Nah, di samping daripada itu juga Hayomi terkait dengan bagaimana nantinya penanganan biaya dari pengobatan tentu ini sudah ditanggung seluruhnya oleh PT KAI dan kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sudah memberikan santunan juga kepada para korban yakni 10 juta rupiah kepada korban yang menjalani rawat inap dan 50 juta rupiah kepada korban yang meninggal dunia. Sementara itu Hayomi, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Niken atas laporan langsungnya dari RSUD Bekasi.